Aku tidak bisa berkata jujur ataupun berbohong. Yang bisa kuceritakan hanyalah peristiwa dalam ingatan. Begitulah ungkapan dari narator yang kemudian menceritakan tentang Lerner, seorang pria yang memutuskan untuk menjalani hidup sederhana di atas daratan tandus karena merasa lelah dengan situasi hiruk-pikuk keramaian kota. Lerner segera menyadari bahwa hidup di padang pasir sangatlah sulit. Jadi dia menciptakan Susan, robot yang akan membantu dan menemani dalam petualangan serta merawat Lerner. Namun hal yang tidak diperhitungkan adalah bahwa pasir dapat merusak tubuh Susan sehingga tak mampu lagi berjalan. Lerner pun terpaksa membongkar Susan agar bisa melanjutkan perjalanan bersama. Bahkan meskipun baterai Susan telah benar-benar habis, Lerner tetap berjanji akan mencarikan sumber daya serta tubuh baru bagi Susan. Susan mengingat bahwa janji tersebut diucapkan oleh Lerner 982 hari yang lalu. Meskipun Susan dalam kondisi tidak aktif, tapi karena merasa kesepian, Lerner tetap berbicara dengannya. Saat berhenti untuk beristirahat, Lerner mengingat bagaimana dirinya dan Susan dulu suka bepergian ke luar kota, dimulai dengan membuat jadwal dan rute, lalu berjalan sembari menikmati pemandangan sekitar. Lerner mengaku bahwa ia masih tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki Susan, tapi ia meyakinkan akan melakukan segala cara agar Susan dapat menyala kembali. Saat membutuhkan air, Lerner menggunakan sebuah alat canggih mirip dengan milik Doraemon, di mana Lerner hanya perlu menancapkan pipa di titik sumber air lalu memutar tuasnya. Jika tidak keluar air, maka Lerner harus berjalan ke arah lain sekitar 10 langkah lalu mulai melakukan hal yang sama sampai dengan air mengucur keluar dan Lerner menampungnya di botol. Untuk makanan, Lerner mengkonsumsi tumbuhan yang ditemukan di padang pasir. Ketika tidak sedang berjalan, Lerner menghabiskan waktu untuk membersihkan kepala Susan dan melakukan beberapa penyesuaian. Hari itu sangat mengejutkan. Secara tiba-tiba Lerner menemukan seorang gadis yang tergeletak tak berdaya dengan mulut yang penuh busa. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tidak selamanya sendiri itu sepi, karena terkadang dalam kesendirian kita dapat menemukan hal-hal baru yang membuat hidup menjadi lebih berarti. Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film, yang mana kali ini berjudul Everything Beautiful is Far Away, sebuah film yang rilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Pete Oz dan Andreas Sisson, serta dibintangi oleh para aktor yang saya belum kenalan, tapi aktingnya sangat menawan. Tidak perlu berlama-lama lagi, segera siapkan itu kopi, dan selamat menyaksikan video alur cerita yang satu ini. Keesokan harinya, ketika si gadis terbangun, Lerner memberinya sedikit pelajaran tentang tumbuhan, menunjukkan ada dua jenis, Carniptus, aman untuk dikonsumsi, sedangkan tumbuhan daktil yang dikonsumsi oleh si gadis adalah sangat beracun. Keduanya nyaris tak memiliki perbedaan. Namun jika diperhatikan lagi, Carniptus memiliki lingkaran hijau yang menandakannya aman. Lerner memperkenalkan diri, serta memperkenalkan robotnya Susan. Namun si gadis malah merespon seperlunya, seperti enggan untuk memberikan nama. Oleh karena itu, Lerner menyarankan agar mereka berpura-pura tidak pernah bertemu. Dan karena setuju, si gadis pun melangkah pergi. Saat melanjutkan perjalanan, Lerner menemukan tumpukan sampah dan mulai memeriksa, berharap dapat menemukan barang-barang yang bisa digunakan untuk memperbaiki Susan. Pada suatu momen, dia mencoba membuka kaleng untuk mengetahui isinya, namun sangat mengejutkan. Beberapa jam kemudian, si gadis ternyata kembali dan menemukan Lerner tergeletak tak sadarkan diri dengan luka di bagian kepala. Alih-alih membangunkan, si gadis malah memeriksa Susan dan juga barang-barang serta memakan sisa tumbuhan milik Lerner. Selain itu, si gadis juga membaca buku gambar karangan Lerner yang berjudul The Quest for the Key, menceritakan tentang seorang samurai penyendiri bernama Todd. Dalam cerita tersebut, seorang pemuda tiba di kediaman Todd untuk menyampaikan
menemukan pesan dari seorang raja. Pemuda itu juga menjelaskan bagaimana dia bisa sampai ke kediaman Todd, yaitu bahwa raja mengirimnya melintasi danau kristal atau Crystal Lake dengan perahu tercepatnya. Si gadis tampaknya sangat tertarik, tapi dia segera meletakkan buku tersebut, lalu mencabut serpihan dan akhirnya memperban kepala Leonard. Keesokan harinya, Leonard tersadar dengan mendapati perban di kepala. Si gadis menjelaskan semuanya, termasuk tentang buku yang ia baca, dan sangat menyesal karena ternyata buku tersebut bersifat privasi. Sebagai gantinya, ia pun memperkenalkan diri sebagai petualang bernama Rolla. Setelah makan, Leonard kembali melanjutkan memeriksa barang-barang lain di tumpukan sampah, sampai akhirnya menemukan sebuah baterai. Segera ia menghubungkannya ke Susan, dan kemudian saat mulai menyala, beberapa kali robot itu menyebut tentang Crystal Lake sudah dekat. Rolla menduga itu bisa berarti bahwa danau tersebut memang sudah dekat. Tak lama berselang, Susan pun kembali aktif dan mengungkapkan rasa rindunya terhadap Leonard. Melihat perban di kepala Leonard, Susan memaksa untuk memeriksanya. Untungnya semua baik-baik saja dan Rolla dengan terpaksa memotong pembicaraan demi mengajukan pertanyaan. Apakah yang sebelumnya dikatakan Susan tentang danau adalah benar? Sayang seribu sayang, baterainya telah habis, yang mana membuat Susan kembali padam. Rolla memberitahu Leonard tidak perlu merahasiakan tentang danau dan mengakui diri adalah seorang pemeluk keyakinan. Namun Leonard sama sekali tidak mengerti apa yang Rolla bicarakan, meskipun di dalam buku sempat menuliskan tentang danau tersebut. Bahkan setelah berbulan-bulan hidup di padang pasir, Leonard sama sekali tidak pernah menemukan danau, dan danau di dalam bukunya hanyalah karangan. Satu-satunya tujuannya menempuh perjalanan adalah menemukan spare part yang bisa digunakan untuk Susan. Ya, di kota sih juga bisa, tapi kan mahal, dan lagi pula Leonard ingin menjauhkan diri. Meskipun demikian, Rolla mengungkapkan bahwa dirinya percaya tentang keberadaan Crystal Lake. Jadi gadis itu meminta Leonard bergabung untuk melakukan pencarian karena mengetahui banyak tentang padang pasir. Seketika wajah Rolla terlihat senang saat Leonard menyetujui ajakannya. Sepanjang perjalanan, mereka mengumpulkan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Karena pengetahuan tentang tumbuhan gurun masih sangat minim, maka Rolla diminta untuk mencari air seperti yang telah diajarkan Leonard. Sulit untuk menemukan, Rolla pun merasa kesal, tapi tetap terus melanjutkan pencarian sampai akhirnya melihat setitik cahaya menyilaukan di kejauhan. Dengan semangat, Rolla melaporkan dan berniat untuk menghampiri cahaya tersebut. Namun Leonard melarang karena akan sangat berbahaya melakukan perjalanan di padang pasir tanpa botol air yang terisi. Rolla hanya mengabaikan, meninggalkan keran dan botol begitu saja. Namun sangat disayangkan ketika melihat lagi, ternyata cahaya tersebut telah lenyap. Perjalanan pun berlanjut. Keesokan harinya, Rolla menemukan tanaman yang ia kenali, memetik beberapa helai daun, dan menyarankan Leonard untuk mencampur daun itu dengan air minum agar rasanya lebih enak. Tentunya Leonard tidak bisa percaya begitu saja, namun saat mencoba, alangkah terkejutnya ia karena rasanya menjadi benar-benar nikmat. Rolla pun segera memetik beberapa helai daun lagi untuk dimasukkan ke dalam botol, lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Pada suatu hari, mereka berdua melihat seorang pria asing yang berjalan ke arah yang berlawanan. Saat bertemu, dari percakapan mereka diketahui bahwa si orang asing telah melakukan perjalanan selama 3 minggu. Rolla mencoba mengajaknya bergabung, namun si pria asing tidak merespon dan melanjutkan perjalanan, serta mengungkapkan bahwa dirinya terus berjalan karena tidak suka dengan lokasi di mana ia berada saat ini. Jadi bisa dibilang, si pria asing ini ingin menemukan tempat yang membuatnya benar-benar nyaman, tak peduli kemanapun arah tujuan dan bukan menuruti kemauan orang lain. Tak lama setelah pria asing melangkah pergi, Rolla mengungkapkan rasa tidak nyaman ketika Leonard mencoba melindungi karena tidak ingin dianggap sebagai gadis lemah. Dengan cerdas, Leonard menjelaskan bahwa mereka adalah tim, tidak ada salahnya dengan saling melindungi satu sama lain. Perjalanan pun berlanjut. Leonard mengungkapkan bahwa dirinya memiliki kebiasaan saat bertemu orang baru, dia selalu teringat akan orang lain, seperti si pria asing yang sebelumnya mereka temui, mengingatkan akan
tetangga Lerner dulu yang selalu membersihkan semak-semak hingga yang tersisa hanyalah ranting. Sedangkan Rolla mengingatkan Lerner kepada sang ibu. Setelah mendirikan tenda, malam itu Rolla melihat Lerner sedang mengerjakan komiknya dan mengungkapkan bahwa dirinya tak sabar untuk membaca. Keesokan paginya, Rolla memutuskan untuk membacanya selagi Lerner masih terlelap. Dalam bab baru, Todd mendapatkan teman, yaitu seorang wanita dalam menempuh perjalanan yang berbahaya. Todd mengagumi wanita bernama Lady Ri itu karena kebijaksanaan dan tekadnya. Sebelum Lerner terbangun, Rolla segera meletakkan kembali bukunya. Beberapa waktu kemudian, terlihat keduanya sedang memeriksa sampah-sampah. Pada momen ini, Rolla menemukan benda berbentuk tabung. Ketika diperiksa lebih lanjut, Lerner menyadari bahwa itu adalah polycarbon fusion yang terisi setengah, dan diketahui bahwa benda itu jauh lebih baik dari baterai. Dengan setengah daya saja, Susan bahkan dapat beroperasi seumur hidup Lerner. Oleh karena itu, mereka langsung menghubungkannya ke Susan. Sesuai dengan perkiraan, segera Susan pun menyala dan robot itu bertanya kepada Lerner tentang janji akan merakit tubuh baru. Dengan sangat menyesal, Lerner menjelaskan bahwa dirinya belum menemukan tubuh yang cocok, tetapi meyakinkan Susan akan segera menemukannya. Kali ini, tanpa menunda-nunda lagi, Rolla langsung menanyakan tentang Crystal Lake kepada Susan, karena sebelumnya pernah menyebutkan bahwa tempat itu sudah dekat. Susan tidak membantah, hanya saja kini lokasi mereka telah menjadi lebih jauh karena menuju ke arah yang salah. Selain itu, karena Lerner bingung, Susan menjelaskan bahwa Crystal Lake adalah bagian dari programnya. Susan pun segera menunjukkan arah lengkap dengan penjelasan tentang jarak yang akan mereka tempuh. Menurut perhitungan Susan, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai danau adalah lebih dari 2 minggu. Saat melanjutkan perjalanan, Susan menyarankan Lerner untuk menjaga detak jantung di 150. Sayangnya, alat ukurnya sudah tidak lagi dimiliki karena sudah dijual oleh Lerner. Susan juga mengarahkan mereka ke jalur yang tepat agar tak tersesat, dan bahkan Susan juga menentukan waktu istirahat serta menentukan jumlah makanan yang dikonsumsi agar Lerner dan Rolla tidak mudah merasa kelelahan. Ya, secanggih itu, Susan memiliki algoritma yang bisa mengkalkulasikan variabel yang berdampak pada keduanya setiap nanosecond. Sistem Susan juga masih aktif meskipun sedang dalam kondisi offline, jadi robot itu bisa menghitung berapa lama dia offline. Jika selama 96 jam dalam keadaan offline, ketika online kembali, Susan diprogram untuk mengungkapkan rindu kepada Lerner. Di hari berikutnya, Lerner menghitung bahwa mereka telah berjalan sejauh 39 km. Susan mengingat bahwa dulu ketika dirinya masih memiliki tubuh, bersama-sama dengan Lerner, mereka melakukan perjalanan sejauh 3 km sehari. Oleh karena itu, Lerner dan Rolla harus menghemat energi, sehingga selagi berjalan bisa sekaligus mencari persediaan makanan dan air. Susan kemudian memperingatkan mereka bahwa perjalanan jauh juga sangat berbahaya karena tanaman yang tumbuh di gurun rata-rata kalorinya rendah, jadi tidak cukup untuk memenuhi kalori yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Pada momen ini, Lerner akhirnya dengan jujur mengungkapkan bahwa pertama, menurut perhitungan Susan, mereka mungkin tidak akan bisa mencapai danau karena diperkirakan semakin dekat ke danau, maka semakin sedikit jumlah tanaman yang bisa dikonsumsi, sehingga tidak akan cukup makanan untuk melanjutkan perjalanan. Lalu yang kedua, Lerner juga berpendapat bahwa mereka tidak harus mengikuti saran dari Susan karena itu hanyalah prediksi berdasarkan perhitungan. Kedua petualang itu pun sepakat untuk melanjutkan perjalanan mereka demi menemukan Crystal Lake. Segera mereka menemukan sebagian besar tanaman adalah tumbuhan daktil yang beracun. Susan menyarankan agar mereka mulai menjatah makanan yang tersisa karena hanya itu satu-satunya solusi. Saat kembali melanjutkan perjalanan, Rolla menemukan tumpukan sampah yang sepertinya berguna, yang mana bisa untuk membangun tubuh Susan. Tetapi Susan sendiri malah bersikeras bahwa itu bukanlah prioritas
atas karena tujuan utama adalah menemukan danau. Itu tidak salah, tapi tak sepenuhnya benar karena tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Tentu saja Susan tidak mengerti karena kebahagiaan bukanlah bagian dari programnya. Rolla kemudian meminta Lerner untuk duduk, kemudian gadis itu mengungkapkan perasaan suka terhadap Lerner tanpa harus diprogram. Maksud Rolla di sini adalah semua berhak mendapatkan kebahagiaan meskipun itu robot. Kini makanan telah benar-benar habis dan menurut Susan, tidak ada rute lain yang lebih dekat dan aman selain yang mereka tempuh saat ini. Karena tak mungkin kembali, maka yang bisa disarankan Susan hanyalah menemukan tanaman yang bisa dikonsumsi secepat mungkin. Tak lama kemudian, Lerner dan Rolla menemukan tanaman yang tak dikenal, bahkan tak ditemukan dalam data-data Susan. Tapi berdasarkan bentuk dan corak, Susan mengatakan bahwa tumbuhan itu mirip dengan Pomble-beet, salah satu tumbuhan beracun dengan kulit kuning bergaris pink. Jika itu adalah Pomble-beet, maka 30 detik setelah mengkonsumsi, mereka akan kehilangan nyawa. Namun Rolla sangat yakin bahwa itu adalah tumbuhan yang berbeda sehingga nekat memakannya, lalu meminta Susan untuk menghitung mundur 30 detik. What are you doing? Susan, count to 30. 30 detik telah berlalu, Rolla masih terlihat baik-baik saja dan bahkan merasa lega karena mereka kini akhirnya menemukan makanan. Lalu keduanya pun mengumpulkan semua tumbuhan misterius itu untuk dibawa dalam perjalanan. Beberapa hari kemudian, Lerner dan Rolla akhirnya tiba di Crystal Lake dan segera menatap dengan penuh kekaguman akan indahnya pemandangan. Kemudian Rolla segera berlari ke tepi danau, disusul oleh Lerner yang mengabaikan saran dari Susan untuk menguji kadar racun di dalam air. Seiring berjalannya waktu, Lerner telah belajar untuk mendapatkan makanan dari danau berupa ikan. Dia berterima kasih kepada Susan karena telah menunjukkan arah kepada mereka sampai akhirnya menemukan danau. Selanjutnya, Lerner juga memeriksa Susan dan mengetahui bahwa ada beberapa hal yang tidak ia program. Lerner menyimpulkan bahwa itu adalah kode yang berasal dari spare part pengganti yang ditemukan selama perjalanan di gurun. Mungkin juga termasuk chip memori yang berisi koordinat Crystal Lake, menandakan bahwa seseorang pernah datang ke danau sebelum mereka. Ketika mengaktifkan kembali Susan, Lerner menjelaskan bahwa dia telah memprogram ulang Susan untuk menetapkan tujuan utamanya sendiri dan Susan tidak akan merindukan Lerner lagi. Selain itu, Lerner juga mengaku bahwa sebenarnya dia tidak pernah benar-benar berniat untuk menepati janji membangun kembali tubuh Susan. Karena khawatir suatu hari nanti Susan akan meninggalkannya. Susan bisa menerima, tapi menurutnya meninggalkan tuan atau majikan bukanlah bagian dari program. Lerner dan Rolla kemudian mulai mengumpulkan kayu yang akan digunakan untuk membangun tubuh Susan. Lalu ditampilkan juga pada momen lain, Lerner mengungkapkan bagian akhir dari bukunya, di mana Todd mengorbankan diri demi kehidupan sang raja. Saat tubuh Todd terbaring di tengah-tengah ruangan, tiba-tiba Lady Rhee datang dan menghubungkan tabung emas dari tubuhnya ke tubuh Todd. Saat tabung itu bersinar, Todd menjadi hidup kembali. Film pun ditutup dengan penjelasan dari narator yang mana diketahui bahwa narator tersebut sebenarnya adalah Susan sendiri. Dia menceritakan bahwa Lerner dan Rolla tinggal di tepi danau selama 6 minggu sebelum kembali ke kota untuk menyebarkan kabar tentang Crystal Lake. Sebagian besar orang tidak percaya, bahkan menganggap Lerner dan Rolla gila ketika menceritakan tentang ombak dan ikan-ikan yang berlimpah. Sedangkan sisanya memutuskan untuk datang dan kini ada lebih dari 200 orang menetap di tepi danau bersama 20 robot. Dan tamat. Bagaimana mungkin sesuatu yang dekat tapi terasa begitu jauh? Ini mungkin adalah salah satu dari bagian pertanyaan yang dieksplorasi oleh sang sutradara dalam film ini. Lerner merasa jenuh dengan kebisingan dan keramaian yang datang dari kehidupan di kota. Oleh karena itu, dia menuju apa yang bisa kita sebut sebagai kekosongan atau kehampaan padang pasir bersama robotnya Susan yang hanya tersisa kepalanya saja akibat terkikis pasir. Seperti yang saya ceritakan, dalam perjalanan mereka bertemu
dengan seorang gadis bernama Rolla. Lalu ketiganya pun memulai pencarian Crystal Lake yang legendaris. Saya tidak terlalu mengerti kenapa dibilang legendaris, tapi pada suatu adegan Rolla sempat menjelaskan jika danau itu diketahui oleh orang-orang jahat, maka mereka akan datang dan menghisap airnya sampai kering. Sedikit banyak ini menjelaskan mengapa sebagian besar wilayah di planet tersebut menjadi kering. Satu hal pertama yang perlu saya sampaikan tentang film ini adalah film yang memiliki alur yang sederhana dan apa adanya. Hanya ada 4 karakter dari awal sampai akhir, termasuk Susan. Tidak ada adegan aksi dengan kamera bergoyang dan tidak berusaha mengejutkan atau mengagumkan penonton. Kurang lebih sama seperti sore di hari Sabtu, di mana kita bersantai bersama psikolog, filsuf, atau musisi sambil berbagi kopi. Oke, kita beralih ke karakter. Lerner adalah karakter yang sangat logis, mengikuti aturan, dan tidak suka basa-basi. Terkadang saya mikir, apa jangan-jangan dia sebenarnya adalah robot? Sulit untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang introvert, atau mungkin hanya lebih suka ditemani robot daripada manusia. Selain fakta bahwa Lerner pernah tinggal di kota, lalu pergi berpetualang ke gurun untuk memperbaiki Susan, film ini tidak banyak mengungkap tentang latar belakangnya. Rolla ditemukan terbaring di padang pasir dengan mulut penuh busa akibat mengkonsumsi tumbuhan daktil. Pada awalnya, gadis ini pergi begitu saja, tapi saat pertemuan kedua, yaitu saat Lerner terkena ledakan, Rolla terlebih dahulu menggeledah barang-barang Lerner untuk mengetahui siapa pria itu sebenarnya. Pada momen ini, Rolla menemukan sesuatu yang membuatnya ingin mempercayai Lerner. Dari situlah, mereka mulai misi bersama untuk mencari danau legendaris. Ada banyak pesan dalam film ini, terutama tentang bagaimana jarak bisa memisahkan kita sebagai manusia. Film ini sering menunjukkan adegan dengan pandangan yang luas, yang menunjukkan seberapa dekat atau jauhnya objek dari kita. Karena tidak banyak cerita tentang latar belakang karakternya, saya pikir film ini seperti cermin bagaimana kita bisa bertemu seseorang yang hanya mengisi bagian tertentu dalam kehidupan kita tanpa kita tahu banyak tentang mereka. Begitu juga dengan Lerner dan Rolla, kita tidak perlu tahu banyak tentang masa lalu mereka. Yang perlu kita lihat adalah tindakan mereka saat ini. Dari situlah nantinya kita akan mencoba memahami masa lalu. Tema tambahan yang cukup halus yang saya temukan adalah tentang pengaruh program-program kecil dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti Susan yang diprogram dengan emosi tertentu terhadap Lerner, sadar tidak sadar, kita juga sebenarnya telah semacam diprogram untuk memberikan respon secara otomatis dalam situasi-situasi tertentu. Contoh nih ya, pada umumnya kalian akan secara otomatis menjawab baik ketika ada seseorang yang menanyakan kabar, meskipun ada sedikit perasaan tidak enak di dalam hati. Dan Anda juga secara otomatis menanyakan kabar orang tersebut, walau sebenarnya Anda sama sekali tidak peduli dengan kabarnya. Jika memulai kehidupan di gurun selama beberapa tahun tanpa banyak berinteraksi dengan orang lain, kita mungkin akan mengalami perubahan dalam cara berpikir, merasa, atau bertindak. Ya, pola pikir kita akan berubah jika tidak lagi terpapar pada pengaruh sosial dan budaya dari interaksi manusia sehari-hari. Hal yang tidak kalah menarik bagi saya dalam film ini adalah musik latarnya yang benar-benar asik. Sama seperti air di padang pasir, kadang lama gitu kita dalam kehampaan tanpa musik latar. Tapi pas musiknya muncul, itu berasa seger aja. Musiknya itu unik, kayak suara robot-robot gitu dengan irama-irama yang membuat kita bersemangat. Cocok digunakan ketika butuh fokus saat bekerja. Akhirnya, rating 8/10 dari saya. Sebuah film yang unik dengan narasi berani dan secara keseluruhan memberikan pengalaman yang memuaskan. Film ini memberikan pengaruh yang dalam dan disajikan dengan indah, walaupun unsur fiksi ilmiahnya kurang ditekankan demi pendekatan dramatis yang lebih tradisional. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu, bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!